Gambaran kehancuran Yahudi dan bebasnya Masjid Al-Aqsa yang tercantum dalam surat Al-Isra. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semua solusi yang diperlukan oleh manusia sepanjang hidupnya. Allah juga memberikan pemecahan yang paling sempurna dan paling logis untuk memberi petunjuk kepada manusia dalam menghadapi semua masalah yang muncul. Termasuk salah satunya masalah yang sedang hangat, yakni perang Yahudi dan Palestina. Menurut Sayyid Qutb dalam Fi Zilalil Quran, menyatakan bahwa peristiwa Isra yang disebut dalam surat Al-Isra adalah mengabarkan tentang tumbangnya kejayaan Bani Israel. Peristiwa Isra merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebuah perjalanan yang menakjubkan dalam ukuran empirik manusia. Masjid Al-Aqsa yang menjadi ujung perjalanan adalah pusat tanah yang mulia, Aziz Syarif. Tempat yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Bani Israel, lalu Dia mengusir mereka dari negeri itu karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Surat Al-Isra, secara umum berisi tentang akhir perjalanan hidup dan kejayaan bangsa Yahudi, juga mengungkapkan hubungan langsung antara tumbangnya kejayaan suatu bangsa dengan maraknya kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan sunatullah yang disebutkan pada ayat 16, yang artinya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan, ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Quran Surah Al-Isra, ayat 16. Imam Yahsyaullah Mansur, pembina utama Lembaga Kemanusiaan Aqsa Working Group, AWG, menjelaskan, jika kita melihat surat Al-Isra, dengan metode tafsir analitik, disimpulkan bahwa terdapat dua janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehancuran dan beribu-ribu tawanan dibawa ke Babilonia. Kehancuran bangsa Yahudi ini terjadi 500 tahun sebelum Rasulullah hijrahkan musuh-musuhnya, pasukan Arab. Membantu dengan harta kekayaan yang melimpah, berupa bantuan dari Amerika dan donatur-donatur lainnya. Memberikan anak laki-laki yang kuat. Terbukti bahwa sejak kedatangan Israel ke Palestina, populasi penduduk lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Terbukti pada perang tahun 1948 dan 1967, tentara Israel 3 kali lipat lebih banyak dibanding tentara Arab. Selanjutnya pada ayat 104, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israel, diamlah di negeri ini, maka apabila datang masa berbangkit, niscaya kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur dengan musuhmu. Quran Surah Al-Isra ayat 104. Ayat ini dapat dipahami setelah kehancuran karena serangan musuh-musuhnya, bangsa Yahudi kemudian berkejahatan terhadap bangsa Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Dengan demikian, kehancuran Israel sudah sangat dekat. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa indikasi, sebagai berikut. Sebagai negara penjajah, Israel jelas kehilangan kemampuan melakukan peleburan dengan bangsa lain di kawasan Timur Tengah. Israel mengalami ketimpangan demografi melawan pertumbuhan warga Arab. Dunia makin sadar tentang apa yang terjadi di Timur Tengah. Makin banyak negara yang mendukung perjuangan Palestina dan makin banyak yang anti-Israel. Di Israel sendiri mulai muncul organisasi swasta yang anti-Israel dan melawan penghancuran rumah warga Palestina dan pengungsian mereka. Menurunnya jumlah militer Israel sebab jumlah kelompok usia militer semakin tinggi. Israel mengalami masalah sosial dan politik yang krusial karena perpecahan dua partai besar Kadima dan Likud terus berlanjut. Kaum terpelajar sekuler dari barat eksodus kembali dari Israel sehingga yang tersisa hanya